Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di game Rise of Empire. Hari ini aku ingin mengulas tentang hero di game Rise of Empire ini. Jadi untuk pengetahuan dasar buat teman-teman yang baru bermain game ini atau teman-teman yang baru akan mulai bermain di game Rise of Empire ini. Jadi untuk hero itu memiliki tingkatan, yaitu hero hijau, hero biru, hero ungu, dan hero orange. Namun dalam permainan ini hero orange itu sangat dominan daripada hero-hero yang lain. Jadi aku hanya akan membahas tentang hero orange yang digunakan dalam pertempuran, karena 90% dari pemain yang bermain di game Rise of Empire ini hanya menggunakan hero orange di Legion. Jadi sangat jarang menemukan Legion yang menggunakan hero ungu. Mayoritas itu menggunakan hero orange. Cara untuk mendapatkan hero orange yaitu kita bisa menggunakan kupon rekrut warna biru, ungu, atau orange. Namun peluang terbesar itu ada di kupon rekrut yang orange. Dan kalau ingin merekrut jangan menggunakan rekrut yang ini ya. Yang satu ini jangan. Kalau bisa itu gunakan sekaligus 10. Sekaligus 10 yang ini. Karena peluangnya itu lebih besar untuk mendapatkan hero orange. Tidak 100% mendapatkan hero orange, namun peluangnya itu lebih besar daripada yang lain ya. Satu kali menggunakan 10 itu peluangnya sangat besar. Kemudian hero pada dasarnya itu memiliki 3 tipe, yaitu tipe HP, tipe bertahan, dan tipe menyerang. Untuk mengetahui jenis hero yang kita miliki, kita bisa melihat pada skill 7. Skill 7 ini. Di sini formasi wira mempunyai tambahan 15% HP. Berarti hero ini termasuk tipe HP. Kalau misalkan skill 7-nya seperti ini, formasi wira mempunyai 30% ketahanan. Berarti hero ini memiliki tipe bertahan, tipe pertahanan. Keunggulannya dia ada di pertahanan. Kalau misalkan skill 7-nya seperti ini, formasi wira mempunyai 30% kekuatan atau serangan. Jadi berarti hero ini memiliki tipe serangan. Keunggulannya itu ada pada serangan. Kemudian skill hero. Skill hero ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu skill yang berwarna hijau dan skill yang berwarna merah. Skill yang berwarna hijau ini skill yang mempengaruhi kekuatan prajurit kita saat berperang. Jadi skill ini menambah kekuatan dari pasukan kita, seperti pertahanan, serangan, HP, atau jumlah pasukan kita. Dan skill ini selalu aktif pada saat pertempuran. Jadi begitu memasuki pertempuran, skill ini sudah aktif, langsung aktif dia. Kalau untuk skill merah ini skill yang dikeluarkan hero untuk menyerang musuh atau memberikan keuntungan untuk pasukan kita. Jadi skillnya ini yang keluarkan hero, namun
hanya bisa didapatkan jika skill ini aktif pada saat pertarungan. Jadi kalau misalkan skill ini tidak aktif, maka kita tidak juga mendapatkan keuntungan. Tidak seperti skill hijau. Skill hijau itu begitu masuk pertempuran, skillnya langsung aktif semua. Kalau yang merah, hero perlu mengeluarkan dulu, baru skill ini aktif. Kemudian hero juga memiliki 8 buah skill. Mulai dari skill 1 ini hingga skill 8 ini. Untuk skill 1, ini kegunaannya untuk menambah jumlah pasukan yang berada di barisan hero berada. Jadi dia gunanya untuk menambah jumlah pasukan kita, namun hanya pada baris hero yang kita tingkatkan ini. Kalau untuk skill 2 itu skill yang memberikan serangan langsung hero kepada musuh, namun tetap dalam jarak efektif. Jadi di sini ada jarak efektif, ini jarak efektif. Artinya kalau misalkan memiliki jarak efektif 2, berarti skill ini hanya bisa mempengaruhi 2 baris di depannya. Jadi kalau hero ini disimpan di baris pertama, maka skill ini bisa mengenai baris pertama musuh dan baris kedua musuh. Kalau hero ini disimpan di baris kedua, maka skill ini hanya bisa mengenai baris pertama musuh. Karena jarak efektif 1 itu adalah barisan kita sendiri, barisan pertama kita. Kemudian jarak 2 itu barisan pertama musuh. Jadi skill ini hanya memberikan pengaruh kepada baris pertama musuh kalau misalkan hero-nya disimpan di baris kedua. Kalau hero ini disimpan di baris ketiga dengan skill yang hanya memiliki jarak efektif 2, maka skillnya ini tidak akan berfungsi. Karena apa? Karena jarak efektif 1 itu adalah baris kedua kita, dan jarak efektif 2 adalah barisan pertama kita. Jadi meskipun keluar skillnya ini tidak bisa mengenai musuh karena masih dalam jangkauan legion kita, tidak menyeberang ke legion musuh karena hanya memiliki jarak efektif 2 dan dia disimpan di baris ketiga. Jadi untuk skill merah ini, semua skill merah harus diperhatikan jarak efektifnya, karena itu akan berpengaruh dalam penyusunan di legion kita. Karena kapan kita salah penyusunan, maka skillnya itu tidak bisa aktif. Jadi untuk skill merah ini sangat wajib diperhatikan jarak efektifnya agar semua skill hero bisa mengenai target, karena kesalahan dalam penempatan hero bisa menjadikan skill hero ini tidak berfungsi dan merupakan kerugian buat kita. Kemudian skill 3 semua hero sama memberikan tambahan pertahanan di barisan hero berada, untuk pasukan di barisan hero berada. Jadi untuk kalau maksimal itu mendapatkan 30% tambahan pertahanan. Untuk skill 4 dia untuk menambah serangan di barisan hero.
skill 5 sama dengan tadi, skill 2 memberikan damage, tapi tetap harus diperhatikan jarak efektif ini ya. Skill 6 itu pada dasarnya akan memberikan 10% tambahan serangan dan 10% tambahan pertahanan serta 250% jumlah pasukan penambahannya. Kemudian penambahan efek juga dimiliki untuk skill 6 ini sesuai dengan tipe hero-nya. Jadi karena ini adalah tipe hero HP, jadi di skill 6 ini diberikan lagi penambahan 7% HP. Kalau misalkan hero-nya hero pertahanan, maka pertahanan yang akan ditambahkan di skill ini. Kalau misalkan hero-nya hero serang, maka serangan yang akan ditambahkan lagi di skill ini. Kemudian skill 7. Skill 7 ini dia mempengaruhi semua legiun. Jadi penambahannya ini bukan hanya pada barisan hero ini, dia mempengaruhi juga terhadap barisan hero-hero yang lain, menambahkan 15% HP. Jadi di 3 baris kita semua pasukannya juga itu ditambahkan 15% HP. Kalau misalkan hero serang itu penambahan serangan sekitar 30% kalau untuk skill 7. Jadi semua baris di legiun itu pasukannya bertambah juga bertambah juga serangannya sebesar 30%, dan begitu juga untuk pertahanan. Jadi untuk skill 7 ini mempengaruhi semua barisan, bukan hanya barisan yang ada hero-nya, yang hero ini berada, namun dengan barisan yang lain juga. Untuk skill 8 sama seperti di skill 2 dan skill 5, memberikan damage dan tetap harus melihat jarak efektif untuk penempatan hero. Kemudian untuk skill merah, selain memberikan damage, dia juga itu memiliki kemampuan lain, tergantung dari hero-nya sendiri. Seperti ini Orochi ini di skill 5. Di skill 5 ini skill 5-nya kalau maksimal itu 25% kemungkinan pada satu tim tentara musuh yang acak dalam jarak berlaku menyebabkan kerusakan 477%. Ini kan damage ya. Kemudian menyebabkan efek diam, tidak dapat memulai keterampilan tempur berlanjut 2 putaran. Artinya kalau misalkan barisan musuh terkena skill ini, hero dari barisan itu tidak akan bisa mengeluarkan skill. Jadi dia tersilent. Nah, ini kelebihannya dari skill 5 Orochi ini. Begitu keluar dan mengenai musuh, hero musuh itu tidak bisa mengeluarkan skillnya. Jadi skillnya itu terskip kalau untuk Orochi ini. Kemudian hero lain juga memiliki juga yang seperti itu, seperti di ini skill 8 dari bilah ganda. Kalau maksimal 30% untuk menyebabkan 390% kerusakan pada satu tim acak musuh dalam jarak efektif. Ini kan damage, dan memasukkan mereka ke keadaan tertekan dan tidak dapat bertindak berlangsung selama 1 putaran. Jadi kalau misalkan skill ini mengenai barisan musuh, maka prajurit dari musuh tersebut tidak bisa menyerang kembali dalam 1 putaran. Kalau misalkan tadi Orochi hero-nya yang di silent dimatikan,
kalau ini pasukannya yang didiamkan. Jadi seperti itu. Untuk skill-skill merah kita perlu melihat keterangannya semua untuk melihat kelebihan-kelebihannya. Kemudian untuk susunan hero itu kita harus benar-benar memastikan kalau dalam susunan kita ini tidak ada skill hero yang keluar dari target atau tidak masuk dalam jarak efektif. Kita harus terus memperhatikan susunannya agar semua skill yang dimiliki hero, terutama skill-skill merah, itu bisa mengenai target. Tidak ada yang tidak mengenai target.